Shalom teman-teman. Dalam kehidupan sehari-hari, kita pasti sudah sering mendengar tentang hutang piutang. Hutang piutang sering menjadi masalah yang cukup serius bagi seseorang atau individu, rumah tangga, maupun suatu perusahaan. Hal ini disebabkan oleh ketidakmampuan atau kesalahan dalam pengelolaan manajemen keuangan yang baik. Nah, bagi teman-teman yang tidak ingin terlibat atau bahkan yang sedang terlibat dalam masalah hutang piutang, silakan simak video ini sampai selesai agar teman-teman dapat mengatasi hal tersebut. Oke, kita mulai ya. Nah, apa itu hutang piutang? Hutang piutang merupakan transaksi tidak tunai di mana seseorang memberikan harta kepada orang lain dan kemudian akan dikembalikan dengan jumlah yang sama atau sejenis. Menurut Gatot Supramono, dalam bukunya Perjanjian Hutang Piutang tahun 2014, menjelaskan bahwa pengertian hutang piutang adalah perjanjian antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya dan objek yang diperjanjikan pada umumnya adalah uang. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, hutang diartikan sebagai uang yang dipinjam dari orang lain atau kewajiban membayar kembali apa yang sudah diterima. Di sisi lain, piutang adalah uang yang dipinjamkan ke orang atau perusahaan lain. Secara umum, hutang adalah kewajiban finansial yang harus dibayar oleh suatu perusahaan atau individu setelah meminjam kepada pihak lain. Hal ini bisa berupa pinjaman yang harus dikembalikan dalam waktu tertentu dan seringkali melibatkan pembayaran bunga. Umumnya, tujuan hutang adalah pendanaan untuk mengatasi masalah keuangan darurat seperti pinjaman pribadi, hipotek rumah, pembelian properti, dan lainnya. Sedangkan piutang adalah hak finansial yang dimiliki oleh suatu perusahaan atau individu atas pihak lain yang harus membayar. Dalam konteks bisnis, piutang dapat terjadi ketika perusahaan menjual produk atau layanan mereka kepada pelanggan dengan opsi bayar nanti sesuai jangka waktu yang ditetapkan. Umumnya, piutang berasal dari berbagai sumber, seperti penjualan produk, pemberian pinjaman, dan lainnya. Maka, secara singkat, hutang adalah kewajiban yang harus dibayar, sementara piutang adalah hak untuk menerima pembayaran. Jelas ya? Nah, ada berbagai jenis hutang piutang. Jenis hutang dibagi menjadi dua, yaitu jenis hutang berdasarkan jangka waktu dan jenis hutang berdasarkan pengelolaan keuangan. Nah, jenis hutang berdasarkan jangka waktu terbagi menjadi tiga jenis, yaitu hutang jangka pendek, hutang jangka menengah, dan hutang jangka panjang. Nah, hutang jangka pendek adalah jenis pinjaman dana dengan jangka waktu pelunasan lebih singkat atau batas waktu maksimum pelunasan sekitar 1 tahun. Hutang jangka pendek ini sering disebut hutang lancar karena biasanya pembayarannya menggunakan sumber yang bisa membuat pinjaman baru. Beberapa sumber yang bisa digunakan oleh perusahaan untuk membayar hutang jangka pendek antara lain hutang dagang, hutang pajak, hutang biaya, dan hutang wesel. Nah, hutang dagang digunakan untuk melakukan transaksi pembelian untuk bahan produksi. Jadi, pinjaman ini biasa digunakan oleh perusahaan di bidang produksi. Lalu, ada juga pinjaman pajak. Hal ini timbul karena setiap transaksi keluar masuk di sebuah perusahaan akan terkena pajak. Nah, apabila perusahaan sering melakukan transaksi penjualan, maka pajaknya juga akan semakin besar. Sehingga pajak tersebut pun harus segera dilunasi dalam jangka waktu pendek. Kemudian hutang biaya misalnya, penggantian dana karyawan, gaji karyawan, dan lainnya. Lalu yang terakhir, hutang wesel merupakan pinjaman yang terdapat bukti tertulis. Perusahaan biasanya membayar pinjaman ini sesuai dengan waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Nah, pada dasarnya hanya terdapat dua jenis pinjaman dalam dunia akuntansi, yaitu pinjaman jangka panjang dan pinjaman jangka pendek.
Namun, karena setiap perusahaan tidak selalu sepakat untuk melunasi pinjaman jangka waktu panjang, maka muncullah hutang jangka waktu menengah. Waktu pelunasan untuk pinjaman jangka waktu menengah yaitu sekitar 5-10 tahun. Kemudian, hutang jangka panjang merupakan jenis pinjaman yang waktu pelunasannya lebih dari 10 tahun. Biasanya, pinjaman jenis ini memiliki nominal yang cukup besar, sehingga waktu pelunasannya juga lama dan dilakukan dengan cara dicicil atau bertahap. Jenis hutang jangka panjang sendiri terdiri dari berbagai produk hutang seperti modal ventura, saham preferen, hutang dari lembaga keuangan, hipotek, saham, dan hutang obligasi. Berikutnya, jenis hutang berdasarkan pengelolaan keuangan terdiri dari hutang produktif dan hutang konsumtif. Nah, hutang produktif merupakan hutang yang bertujuan untuk mendapatkan manfaat keuangan dengan berhutang. Contohnya, hutang produktif dimanfaatkan untuk investasi, modal kerja, modal usaha, membeli rumah untuk disewakan kembali, atau membeli kendaraan agar bisa dipakai untuk membantu aktivitas pekerjaan. Dari hutang yang dipakai untuk pengembangan bisnis, pengusaha bisa memperoleh pendapatan dan keuntungan. Nah, keuntungan itu dapat digunakan untuk membayar cicilan atau melunasi hutang. Jadi, pinjaman produktif biasanya sudah terencana dengan baik, sehingga peminjam tahu waktu yang tepat untuk mengembalikan pinjaman tersebut. Kemudian, hutang konsumtif merupakan pinjaman dana yang digunakan untuk kebutuhan konsumsi. Hutang ini bersifat tidak mendesak atau tidak terlalu penting. Hal ini karena peminjam mengambil pinjaman bukan untuk menaikkan pendapatan atau hal positif lainnya, melainkan untuk membeli barang konsumtif. Contohnya, pakaian, mobil, perabotan rumah tangga, dan lain-lain. Barang-barang konsumsi yang dibeli dengan berhutang akan mengalami penyusutan nilai atau harga, sehingga jika dijual kembali, harga barang-barang tersebut akan turun drastis harganya dari harga beli. Oke, jelas ya? Nah, selanjutnya ada pula 3 jenis piutang yang perlu kita ketahui, antara lain piutang usaha atau account receivable, piutang wesel atau notes receivable, dan piutang lain-lain atau other receivable. Nah, piutang usaha adalah sejumlah uang atau pendapatan yang belum diterima oleh perusahaan dari penjualan kredit kepada lawan transaksi. Piutang usaha juga dapat diartikan sebagai piutang yang terjadi karena adanya penundaan pembayaran oleh konsumen setelah barang atau jasa diterima. Meskipun banyaknya piutang terjadi karena pembelian secara kredit pada piutang usaha atau dagang, tidak jarang piutang yang ada terjadi karena sistem penjualan. Misalnya pre-order, cicilan yang menggunakan pihak ketiga, pendistribusian stok retail, dan lain-lain. Nah, jika piutang usaha dapat ditagih dalam jangka waktu 1 tahun, dapat dikategorikan ke dalam aktiva lancar. Namun, jika piutang tersebut tidak dapat ditagih dalam jangka waktu 1 tahun, akan dikategorikan ke dalam aktiva tidak lancar. Kemudian, berbeda dengan piutang dagang, piutang wesel adalah piutang yang terjadi dengan kesepakatan antar kreditur dan debitur. Proses terjadinya piutang wesel adalah suatu pihak mengajukan pinjaman kepada pihak lain dan menjanjikan pembayaran di waktu tertentu. Piutang wesel merupakan surat formal dengan waktu tagih antara 2-3 bulan yang memuat informasi mengenai jumlah piutang, bunga piutang, tanggal transaksi, dan tanggal pembayaran. Saat memberikan piutang wesel, umumnya perusahaan akan mengeluarkan surat kontrak di atas materai dengan tanggal jatuh tempo dan bunga tertera. Apabila pihak penerima hutang melanggar, maka perusahaan berhak melakukan konsekuensi sesuai kesepakatan dalam surat kontrak tersebut. Kemudian, sesuai namanya, piutang lain-lain adalah jenis piutang selain piutang usaha dan piutang wesel, seperti piutang gaji karyawan, piutang bunga, restitusi pajak, dan sebagainya. Piutang ini tidak berasal dari kegiatan operasional perusahaan, sehingga akan dilaporkan pada bagian yang terpisah di neraca. Nah,
Sampai di sini kita sudah bisa lihat ya perbedaan hutang piutang. Selengkapnya, yuk kita lihat apa saja perbedaan hutang piutang. Perbedaan yang pertama bisa dilihat dari definisinya. Secara pengertian, perbedaan hutang piutang adalah aktivitasnya. Hutang adalah kewajiban yang harus dibayar, sementara piutang adalah hak untuk menerima pembayaran. Perbedaan yang kedua yaitu sebutan untuk pelaku hutang dan piutang. Pemilik piutang atau pihak yang memberikan hutang disebut sebagai kreditur, sementara pihak yang berhutang disebut sebagai debitur. Perbedaan yang berikut yaitu jenis penggunaannya. Maksud dari penggunaan adalah yang tertulis di dalam catatan akuntansi. Piutang dalam dunia keuangan termasuk dalam aktiva lancar, yang merupakan aset kekayaan yang dimiliki perusahaan. Sedangkan hutang termasuk kategori beban dalam catatan akuntansi. Alasannya adalah karena hutang merupakan beban bagi debitur yang wajib dikembalikan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati. Perbedaan yang keempat adalah nilainya. Nilai yang dimaksud dalam hutang dan piutang adalah nilai positif dan negatif antara keduanya. Hutang cenderung memiliki nilai negatif sebab aktivitas uang pasif. Maksudnya adalah orang yang berhutang tidak produktif dan ada beban untuk mengembalikan. Tetapi hutang dapat menjadi nilai positif jika dimanfaatkan dalam modal usaha, maka uang menjadi aktif. Sama juga dengan piutang. Saat perusahaan punya piutang yang lancar dibayarkan oleh klien, ini akan menjadi aset yang bernilai positif dan menguntungkan. Tapi, piutang juga dapat menjadi negatif kalau sampai piutang tak tertagih. Ini bisa disebabkan karena faktor internal seperti kurangnya analisis saat memberi kredit ke klien atau dari faktor eksternal seperti klien mengalami kebangkrutan. Perbedaan selanjutnya terletak pada hak milik. Dalam dunia bisnis, hutang berarti hak milik pihak atau orang lain. Sedangkan piutang adalah hak milik dari suatu perusahaan yang belum dibayarkan oleh pihak lain. Perbedaan berikutnya adalah sumber pembiayaan. Hutang merupakan sumber pendanaan eksternal, sedangkan piutang muncul sebagai hasil dari penjualan barang atau jasa. Perbedaan yang terakhir yaitu aturan pembukuannya. Aturan pembukuan yang dimaksud yaitu hutang di dalam pembukuan ditulis sebagai kewajiban pada neraca perusahaan. Hutang menjadi kewajiban karena merupakan hutang yang harus dibayarkan kepada pihak lain, sedangkan piutang ditulis sebagai aset. Karena piutang merupakan hak pembayaran yang legal atas produk atau jasa yang belum dibayar secara lunas. Oke, jelas ya teman-teman? Nah, selanjutnya yang perlu kita pahami, hutang juga memiliki sejumlah keuntungan dan kerugian. Keuntungannya antara lain, yang pertama, akses ke modal. Hutang bisa memberikan akses modal saat seseorang ingin memulai atau dalam pengembangan bisnis. Keuntungan yang kedua yaitu hutang dapat mengelola likuiditas. Likuiditas adalah kemampuan suatu bisnis atau perusahaan dalam memenuhi kewajibannya dan melunasi hutang-hutang dalam jangka pendek. Likuiditas juga bisa dikatakan sebagai ketersediaan uang tunai dan aset lainnya yang dapat dengan cepat diubah menjadi uang tunai. Dengan begitu, hutang bisa membantu mengelola likuiditas dan membiayai kebutuhan mendesak. Keuntungan yang berikut adalah manfaat pajak. Salah satu keuntungan hutang juga dapat mengurangi kewajiban pajak perusahaan. Hal ini disebabkan oleh adanya beban bunga pinjaman perusahaan setiap tahunnya. Dampaknya adalah penurunan laba perusahaan yang pada akhirnya mengakibatkan penurunan jumlah pajak wajib dibayarkan. Keuntungan berikutnya adalah membangun aset. Hutang jangka panjang dapat digunakan untuk membiayai pembelian aset seperti rumah, tanah, atau real estate lainnya. Keuntungan yang berikut yaitu angsuran yang lebih ringan. Dengan tenor yang lebih panjang, angsuran bulanan hutang jangka panjang pun akan menjadi lebih ringan. Nah, lalu apa kerugian hutang? Kerugian hutang yang pertama yaitu beban keuangan.
Hutang dapat menimbulkan beban keuangan berupa pembayaran pokok dan bunga yang harus dibayarkan secara teratur. Pada akhirnya, total pembayaran hutang bisa lebih besar dari pinjaman awal. Kerugian yang berikut yaitu risiko kenaikan suku bunga. Hutang dengan suku bunga variabel berisiko mengalami kenaikan suku bunga yang dapat meningkatkan pembayaran bulanan. Yang ketiga yaitu menghambat pertumbuhan bisnis. Hal ini terjadi karena sebagian keuntungan harus dialokasikan untuk membayar hutang sehingga pengembangan bisnis bisa menjadi lebih sulit. Kerugian yang berikut yaitu risiko gagal bayar. Risiko gagal bayar hutang dapat terjadi. Hal ini dapat terjadi karena salah pengelolaan hutang seperti mengabaikan tanggal jatuh tempo atau tidak memprioritaskan pembayaran dapat menyebabkan denda atau kerugian keuangan tambahan. Kerugian yang terakhir yaitu penurunan reputasi. Jika sebuah perusahaan sering terlambat dalam membayar hutangnya, ini dapat merusak reputasi perusahaan. Pemasok mungkin menjadi kurang percaya dan enggan untuk berbisnis dengan perusahaan tersebut di masa depan. Oke, jelas ya? Nah, dalam dunia ekonomi, kegagalan debitur dalam membayar hutang sering ditemukan ketika usaha tidak berjalan dengan baik dan mengalami kesulitan keuangan. Lalu apa sanksinya bagi orang yang gagal atau tidak dapat membayar hutang? Jika hutang tidak dibayar karena ketidakmampuan debitur dalam memenuhi kewajiban, maka kreditur dapat mengajukan gugatan perdata ke pengadilan untuk mendapatkan ganti rugi. Hal ini dilandaskan kepada ketentuan pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Nah, ganti rugi yang dimaksud terdiri dari 3 unsur yaitu biaya, rugi, dan bunga. Biaya merupakan segala pengeluaran yang nyata-nyata sudah dikeluarkan oleh kreditur. Kemudian rugi merupakan kerugian karena kerusakan barang-barang milik kreditur yang diakibatkan oleh kelalaian debitur. Kemudian bunga yang dimaksud merupakan kerugian berupa kehilangan keuntungan yang sudah dibayangkan atau dihitung oleh kreditur. Namun, sebelum melangkah ke jalur hukum, sebaiknya kreditur dapat melakukan teguran melalui somasi terhadap debitur yang tidak melaksanakan kewajibannya. Apabila tidak diindahkan, maka selanjutnya dapat menempuh upaya hukum secara perdata dengan mengajukan gugatan wan prestasi ke pengadilan negeri. Wan prestasi adalah kelalaian atau ketidakmampuan debitur dalam memenuhi prestasi. Ketidakmampuan membayar hutang pada dasarnya tidak bisa dipidana, karena hutang piutang adalah suatu peristiwa perdata. Namun, debitur dapat dikenakan dugaan melakukan tindak pidana, penggelapan atau penipuan, apabila tindakan tersebut memenuhi unsur-unsur sebagaimana ketentuan pasal 372 atau pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Unsur-unsur yang dimaksud diantaranya, pertama, memiliki tujuan menguntungkan diri sendiri dengan cara melawan hukum. Kedua, memakai nama palsu, martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan. Dan yang ketiga, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang kepadanya supaya memberi hutang atau menghapus piutang. Jadi, apabila debitur terbukti melakukan tindak pidana, penggelapan atau penipuan, maka debitur dapat diancam pidana penjara paling lama 4 tahun. Jelas ya? Nah, terkadang keperluan mendesak membuat seseorang harus meminjam uang ke rekan kerja, bank, atau melalui pinjaman online. Namun, agar tidak menjadi kebiasaan, kita harus mulai tahu cara menghindari hutang. Berikut beberapa cara yang bisa kita terapkan supaya bisa terhindar dari hutang. Antara lain, yang pertama, membuat anggaran. Supaya tidak berhutang atau tidak kesulitan untuk membayar hutang, maka buatlah anggaran bulanan yang jelas untuk mengelola pendapatan dan pengeluaran. Dengan mencatat pemasukan dan pengeluaran, kita akan tahu perkiraan uang yang dibutuhkan, baik untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari maupun untuk membayar hutang. Setelah menetapkan anggaran, jangan lupa kita harus komitmen dan jangan sampai pengeluarannya melebihi anggaran yang sudah ditentukan. Cara yang kedua yaitu pisahkan kebutuhan dan keinginan.
Biasanya, seseorang berhutang karena terlalu banyak membeli barang per hari atau per bulan. Bahkan, barang yang tidak perlu juga akan dibeli sehingga orang itu harus berhutang. Dengan memisahkan mana kebutuhan dan keinginan, kita akan terhindar dari hutang. Jadi, sebaiknya kita prioritaskan kebutuhan sehingga pengeluaran pun menjadi lebih bijak. Cara yang ketiga yaitu rutin menabung. Sebagian orang belum terbiasa untuk menabung. Padahal, dengan menabung, banyak sekali manfaat yang dapat dirasakan. Rutin menabung dapat membuat seseorang terhindar dari hutang. Tabungan ini bisa dipergunakan untuk kebutuhan mendadak yang terjadi di masa depan. Cara yang keempat yaitu bijak dalam menggunakan kartu kredit dan pay later. Jika penggunaan kartu kredit atau pay later dikurangi, kita tentu dapat terhindar dari hutang. Sebab, walaupun kartu kredit dan pay later bisa memudahkan pembayaran, kita akan lebih mudah terlilit hutang jika tidak menggunakannya dengan bijak. Oleh sebab itu, gunakan kartu kredit maupun pay later untuk membayar kebutuhan yang mendesak saja. Jangan gunakan untuk memenuhi gaya hidup konsumtif ya. Cara yang kelima yaitu mencari penghasilan tambahan. Mencari penghasilan tambahan adalah cara menghindari hutang lainnya. Dengan memiliki penghasilan tambahan, kita mempunyai lebih banyak uang untuk disimpan dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Oleh sebab itu, hal ini akan membantu sehingga kita tidak perlu berhutang. Cara yang keenam yaitu siapkan dana darurat. Dalam menjalani kehidupan sehari-hari, tidak semuanya bisa berjalan mulus sesuai yang direncanakan. Banyak hal yang tiba-tiba saja terjadi di luar rencana. Contoh yang sering terjadi adalah musibah seperti kecelakaan, PHK, hingga krisis ekonomi berskala besar. Nah, apabila salah satu dari ketiga hal tersebut terjadi, maka sumber penghasilan kita bisa terganggu. Saat itulah manfaat memiliki anggaran dana darurat bisa digunakan. Oke, sampai di sini jelas ya. Nah, mengenai hutang piutang, berikut yang terdapat di dalam Alkitab. Yesaya 24 ayat 2. Dan terjadilah, sebagaimana umat, demikianlah iman. Sebagaimana budak, demikianlah tuannya. Sebagaimana hamba perempuan, demikianlah nyonyanya. Sebagaimana pembeli, demikianlah penjual. Sebagaimana yang meminjamkan, demikianlah si peminjam. Sebagaimana yang berhutang, demikianlah yang berpiutang. Oke, bagaimana teman-teman? Sekarang sudah paham ya? Pemahaman yang baik tentang hutang piutang dapat menjadi landasan yang kuat untuk manajemen keuangan yang sukses. Jadi, jika ada teman-teman yang masih kurang paham, silakan simak lagi ya videonya. Oke, sekian pembahasan kali ini. Tuhan memberkati.